katakan di hadapannya. Apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, datang kepadanya, katakan di hadapannya. Engkaulah jawaban di setiap doa. Saat kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami tahu Roh-Mu bekerja. Sekali lagi katakan, Engkaulah jawaban. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Saat kami datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah Roh-Mu bekerja. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu, Engkau sempurna ya Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna saat kami berdoa. Amin Tuhan. Kuasa-Mu bekerja. Kami percaya ada kuasa-Mu Tuhan yang bekerja menjamah setiap kami, melawat setiap kami saat kami berdoa. Kuasa-Mu ya Tuhan bekerja di tengah kami. Kuasa-Mu tak terbatas, Kau sanggup menolong, Kau sanggup menyembuhkan kami, Kau sanggup memulihkan yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Kau beri kelegaan. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu sebab Engkau yang berjanji Tuhan. Biarlah yang letih lesu dan berbeban berat datang di hadapannya. Dia sanggup, Dia sanggup, tak pernah ditinggalkan. Yes Lord. Irama syakara mata kararama yaso. Haleluya. Irabahaso kurumata kararama yase kararama yasakaramo. Engkaulah jawaban bagi kami Tuhan. Mari saat ini Engkau bekerja, melembutkan setiap hati yang keras. Oh Yesus. Kirabasya karamata kararamaya sakararamaya sekarabata kararamaya sakararamaya sokorabarabaya seke. Kirabasya kararamaya raramo. Patahkan setiap belenggu-belenggu yang mengikat kami Tuhan.
Kami hancurkan segala kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia kami. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Kehadiran-Mu tidak tergantung suasana hati kami. Kehadiran-Mu dan janji-Mu tidak tergantung dengan isi hati kami. Tetapi Engkau sudah berfirman, maka semuanya jadi. Terima kasih Tuhan, sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan, yes Lord. Amin Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Engkau yang memulihkan kami. Yes Lord. Katakan di hadapannya. Ku yakin saat Kau berfirman, Apa yang Dia firmankan kepadamu. Amin. oh hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Katakan ku aman. Yes Lord. Ku kuat saat Kau menopang. Katakan dengan iman di hadapannya. Yes Lord. Amin Tuhan. Yes. Bersama-sama angkat pujian ini, katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Dia punya mujizat untuk menolong setiap kita. Yes Lord. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan tak ada yang Mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak. Dia punya 1000 cara untuk menolong setiap kita. Amin. Yes Lord. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan dengan iman. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara, kalau kita percaya saudara, ada mujizat terjadi bagi saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu angkat pujian ini dengan iman. Katakan di hadapannya. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan hajat Telah dikerjakannya. aku
Katakan aku percaya. Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Dia punya perbuatan yang dahsyat dan ajaib. Telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Jadikan dia andalan kita, amin. Katakan di hadapannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan di hadapannya. Mari kita angkat tangan kita di hadapannya sebagai tanda bahwa kita percaya padanya. Yes Lord. Amin. Perbuatan ajaib Telah dikerjakannya. aku percaya ada mujizat. Saudara, 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah lakukan semuanya genap di atas kayu salib, amin. Pada saat Tuhan lakukan mujizat, bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, saudara. Begitu banyak pergumulan di padang gurun, saudara. Tetapi karena mereka bersungut-sungut tidak bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan mendidik mereka membawa berputar-putar selama 40 tahun. Sedangkan waktu yang ditempuh sebenarnya waktu itu singkat. Tetapi Tuhan mau mengeluarkan mental budak Mesir di dalam hati orang-orang Israel. Saudara, apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Sakit penyakitkah? Usaha pekerjaankah? Masalah rumah tangga? Masalah anak? Masalah pasangan hidup? Apapun masalah saudara saat ini, datang kepada Dia. Dia sanggup membuat mujizat bagi saudara. Kalau engkau percaya, mari bersama-sama dengan saya katakan di hadapannya. Aku percaya Ada mujizat. Katakan dengan iman. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib Telah dikerjakannya. aku percaya Ada mujizat. Katakan aku percaya. Ada mujizat. aku percaya Tuhanku dahsyat. perbuatan ajaib. Yes Lord. Amin. Aku percaya ada mujizat. Angkat suaramu katakan. Yes Lord. Ada mujizatmu. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib Telah dikerjakannya. aku percaya ada mujizat. Katakan. Aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Haleluya. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih.
Engkau yang mengenal kami satu persatu. Bahkan tidak ada satu orang pun, pendamping hidup kami pun, tidak tahu apa yang menjadi pikiran dan hati kami. Tetapi Engkau tahu Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Di tempat ini kami mau berkata Engkau dahsyat. Meskipun mungkin saat ini kami belum melihat pertolongan-Mu, tetapi kami mau menguatkan iman percaya kami kepadamu. Di dalam firman-Mu berkata bahwa Abraham, meskipun tidak ada dasar untuk dia percaya, tapi dia menyimpan janji Tuhan di dalam hatinya. Dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang sudah difirmankannya. Oleh sebab itu, datang kepada dia. Datang kepada dia Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Yes Lord. memberkatiku. Katakan bersama, tiada yang seperti Engkau. Angkat pujian ini dengan pengertian saudara. Cintanya besar bagi saudara dan saya. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti-Mu. Amin Tuhan. Begitu mengasihi, rasakan kasih-Nya. Sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Sebab Tuhanku dahsyat. Yes Lord. Amin. memberkatiku. Aku percaya Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Engkau ajaib bagi kami. Yes Lord. Amin. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar. Mari kita angkat tangan kita di hadapannya. Karena kita percaya kepada Dia. Bukan karena situasi dan kondisi kita percaya, tetapi karena perkataan dan janjinya bagi setiap saudara dan saya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, aku percaya Tuhan. Yes Lord. Yes Jesus. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku
dahsyat, Kau turun tangan, Sekali lagi katakan di hadapannya, aku percaya Tuhan. Saya undang hambanya. Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, Sekali lagi katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan Tuhan, memulihkanku. Memulihkan, Kau turun tangan, memberkati setiap kami. memberkatiku. Inilah kepercayaan kami, Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah kami. Dan Engkau sedang mengerjakan hal yang terbaik bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, kami perlu mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami tahu sebetulnya apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi setiap diri kami hari-hari ini. Karena itu Tuhan, kami menyediakan hati untuk mendengar kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu itu sungguh-sungguh kami pahami. Firman-Mu juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang penuh dengan berkah. Karena Engkau hadir di tengah kami, Engkau yang bekerja bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan Yesus yang bekerja terus di tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan. Karena kami membutuhkan kekuatan daripada Engkau untuk terus menjalani kehidupan ini. Oh ya Tuhan, mari kerjakan dalam diri kami satu persatu. Lawatlah satu persatu kami. Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu tidak terlewatkan begitu saja. Firman-Mu tertanam dalam diri kami, Tuhan Yesus. Baik kami yang saat ini mendengarkan secara onsite maupun juga saudara kami, sekiranya mereka juga mengikutinya secara online, dimanapun mereka berada. Mari kan Tuhan, sekarang sampaikanlah isi hati-Mu dan kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Baik, malam ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul yaitu doa meneguhkan iman. Doa meneguhkan iman. Ini firman Tuhan yang sudah dibuat oleh BPP ya untuk ibadah kebaktian ketiga. Saya ambil ini karena tema besok sampaikannya berbeda. Jadi saya lebih baik sampaikan ini. Oke, doa meneguhkan iman di dalam Lukas pasal 22 ayat 39 46. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Mari kita membacanya. Saya bacakan, Bapak Ibu menyimaknya. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, ia menuju bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau,
ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kisah ini kisah yang dramatis. Kalau betul-betul digarap, dibuatkan satu film, hanya mengambil dari momen ini saja, ini momen yang sangat dramatis. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sedang menunjukkan sisi kemanusiaannya. Tuhan Yesus itu mempunyai dua sifat, sifat ilahi, sifat Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus itu ada di bumi, sekarang sedang ada di Taman Getsemani, bukan berarti Tuhan Yesus nggak ada di surga. Bukan, itu sifat keilahiannya, tapi juga sifat kemanusiaannya. Nah, yang sekarang ini kita lihat itu Yesus dari sisi kemanusiaannya. Nah, Tuhan sudah tahu dia lahir itu untuk apa. Seorang hamba Tuhan pernah menyampaikan firman Tuhan begini, kalau kita tahu perjalanan hidup kita ke depan, bagaimanakah sikap kita menjalaninya? Tahu bahwa Bapak Ibu akan menghadapi persoalan hidup, tahu Bapak Ibu akan mengalami kegagalan, tahu Bapak Ibu mengalami fitnah, cemoohan, hinaan, tahu sakit, tahu mengalami hidup kepepet, akan mengalami stres. Maka hamba Tuhan ini pernah berkata, kalau kita tahu bahwa hidup yang akan kita jalani itu seperti itu, maka hidup itu terasa tidak enak. Hidup itu terasa tidak menyenangkan, karena sudah tergambar dalam diri kita hal-hal yang tidak menyenangkan. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi. Tuhan Yesus tahu peristiwa seperti yang dialami di Getsemani ini, dan sebentar Tuhan Yesus juga tahu dia akan disiksa, dia akan dihina, dia akan dipermalukan di depan semua manusia, karena dia manusia, dianggap sebagai manusia yang terkutuk. Orang yang digantung di atas kayu salib adalah orang yang terkutuk, orang yang hina. Nah, itulah Tuhan Yesus. Pada bagian ini Tuhan Yesus datang ke taman yang bernama Bukit Zaitun, atau dikenal juga sebagai Getsemani, dan murid-muridnya mengikuti dia. Untuk apa? Untuk berdoa. Mengapa Tuhan Yesus itu untuk berdoa? Sebentar lagi Tuhan Yesus itu naik atau dinaikkan ke kayu salib. Dan untuk dinaikkan ke kayu salib itu atau disalibkan itu hal yang gak mudah. Dipermalukan, disiksa, dihina, dicaci maki. Pokoknya semua penderitaan manusia, penderitaan fisik dan penderitaan batin itu akan dialami oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu itu akan terjadi. Tuhan Yesus memutuskan untuk berdoa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu hidup ini akan dijalani dengan tidak mudah, keputusan apa yang akan Bapak Ibu ambil?
untuk menjalani hidup hari-hari ini yang tidak mudah. Keputusan apa? Keputusan yang seperti Tuhan Yesus teladankan kepada kita adalah berdoa. Karena itu tadi judul atau tema kita, doa meneguhkan iman. Berdoa. Berdoa ini bukan soal kata-kata. Doa itu soal hubungan. Tuhan Yesus berdoa karena dia membangun hubungan dengan Allah sebagai Bapa. Nah, ini sebagai pengantar agak sedikit panjang. Mari kita lihat, klik aja. Ketika menghadapi pergumulan, kita berseru kepada Tuhan, tentunya melalui doa. Ketika terbentur tembok atau jalan buntu, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, intinya pada segala waktu kita harus berdoa. Pada segala waktu. Terlebih di masa-masa kita menghadapi pergumulan, terbentur dengan tembok, menghadapi jalan buntu. Tentunya kita memutuskan untuk berdoa. Mengapa? Nah, mengapa? Yang pertama, firman Tuhan ini mengajarkan bahwa pencobaan tak pernah sirna. Itu artinya pencobaan itu selalu ada. Pencobaan tak pernah sirna. Coba kita lihat ayat yang ke-40. Demikian bunyinya. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi pencobaan itu real. Tuhan Yesus itu tidak iseng ngomong. Kata-kata Tuhan Yesus itu kata-kata yang sungguh-sungguh harus dipegang, bahwa pencobaan itu ada, real. Dan pencobaan itu sampai sekarang ini juga real, ada. Kita nggak boleh sembrono mengabaikan perkataan Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus sangat menekankan pada kita, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan berharap kita menang atas pencobaan, bukan jatuh atas pencobaan. Jadi kalau pencobaan ini real, benar-benar ada, maka dikatakan demikian, pencobaan adalah hal yang disebut Yesus, Tuhan Yesus kita, sebagai hal yang selalu ada dan menjadi tantangan bagi setiap manusia. Itu menjadi tantangan buat kita. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan itu ada. Nah, pencobaan itu sebetulnya Tuhan Yesus itu, ini bukan baru pertama kali Tuhan Yesus menghadapi pencobaan. Pencobaan ini adalah pencobaan di akhir pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi sebelumnya Tuhan Yesus juga dicobai di awal pelayanan Tuhan Yesus. Dipimpin oleh Roh menuju ke padang gurun, lalu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan dia dicobai oleh iblis. Nah, kita harus memahami dengan baik kata pencobaan atau dicobai. Pencobaan datang dari iblis atau keinginan manusia sendiri. Jadi dari iblis atau dari diri kita sendiri, dan bermaksud membawa manusia jauh dari pusat rencana Allah. Jadi pencobaan itu datang dari kita sendiri. Nah, nanti kita bicara soal ujian sebentar. Pencobaan itu. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal 1. Ayat 13.
Yakobus pasal 1 ayat 13 dan ayat 14. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan saya lanjutkan ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kata pencobaan itu seperti yang disampaikan tadi, itu menyeret kepada dosa. Karena itu Tuhan berkata, hati-hatilah. Karena yang mencobai kita itu siapa? Iblis. Yang mencobai kita itu siapa? Kedagingan kita. Kalau iblis mencobai kita itu apa? Maka kita lihat pencobaan Tuhan Yesus, pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus. Yang pertama apa? Mengubah batu menjadi roti. Kapan Tuhan Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti? Pada saat dia lapar. Mengapa dia lapar? Karena ia berpuasa 40 hari 40 malam. Iblis berkata, Sus, maaf nih, ya dibahasakan begini. Maaf nih, kebiasaan saya dengan anak-anak nih. Ngapain kamu lapar-lapar? Ngapain kamu susah-susah? Kamu tuh kan punya kuasa. Kalau kamu itu punya kuasa dan kamu tuh lagi butuh juga, kamu lapar, gunakan dong kuasamu. Toh kamu lagi butuh, kamu lagi lapar, kamu butuh makan. Gunakan kuasamu itu untuk memenuhi kebutuhanmu. Jadikan batu jadi roti, makanlah. Pencobaan yang pertama adalah pencobaan yang perlu hati-hati buat kita. Kalau kita itu memiliki kekuasaan, otoritas, kewenangan, dan pada saat-saat tertentu kita digoda. Digoda untuk apa? Untuk menggunakan kekuasaan itu, otoritas itu secara salah. Pada saat kapan? Pada saat kepepet. Kenapa kepepet? Lapar. Kalau lapar maunya apa? Makan. Kalau nggak ada yang dimakan, gunakan kekuasaan untuk mengambil yang lain, yang bukan milikmu, yang bukan jatahmu. Ambil supaya perutmu kenyang, makanlah. Menggunakan kekuasaan, menggunakan otoritas dengan cara salah untuk kepentingan diri sendiri, memenuhi kebutuhannya sendiri supaya dirinya kenyang, itu adalah satu perlawanan terhadap kehendak Allah. Sehingga salah satu tes kepemimpinan adalah berikan kekuasaan pada orang itu dan lihatlah apa yang dilakukan. Kalau dia benar menggunakan kekuasaan itu, dia lolos. Dia seorang pemimpin sejati. Tetapi kalau seorang pemimpin menggunakan kekuasaannya secara salah untuk kepentingannya sendiri, kalau sekarang itu ya kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, untuk kepopuleran diri sendiri, pokoknya untuk diri sendiri, untuk sendiri, khususnya dalam hal ini untuk pemenuhan kebutuhan diri sendiri, itu satu penentangan, perlawanan terhadap kehendak Allah. Pernahkah Bapak Ibu merasa lapar? Sangat lapar, kepepet, dan tidak ada yang dimakan. Pertanyaannya, kalau hal itu terjadi, apa keputusan Bapak itu pada saat kepepet itu?
Di depan Bapak Ibu ada peluang untuk bisa melakukan sesuatu, memenuhi kebutuhan sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu diperhadapkan dengan hal itu dan Bapak Ibu menurutinya, kita semua, Bapak Ibu dan saya, melawan kehendak Allah. Yesus dicobai. Pencobaan itu menyeret, Yakobus sudah menyeret, bukan dari Allah. Allah itu suci, dia tidak pernah mencobai. Yang mencobai siapa? Iblis. Karena Tuhan Yesus sudah mempunyai pengalaman, dia dicobai oleh iblis. Karena itu Bapak Ibu, hati-hati dengan kekuasaan dalam diri kita. Kita senang kita diberikan kepercayaan oleh orang lain, oleh lembaga, diberikan otoritas, kewenangan dalam diri kita. Tetapi kita harus bijak dan harus hati-hati menggunakan kekuasaan itu, jangan menyimpang dari kehendak Allah. Tadi dikatakan bahwa pencobaan itu menyeret kita keluar dari kehendak Allah. Pencobaan itu membawa kita untuk apa? Untuk melakukan pemberontakan pada Allah. Karena itu pencobaan itu real adanya. Real adanya. Kapan? Kapan saja. Siapa yang bisa digoda? Semuanya kita. Kalau kita mengacu pada pencobaan di padang gurun, yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan sekarang ini banyak orang masa bodoh, bener salah nggak ngerti, pokoknya sih penting aku untung. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami lapar, benar-benar lapar dan tidak ada makanan, tiba-tiba melihat ada peluang untuk mendapatkan makanan dengan cara curang, hati-hati. Karena apa? Karena itu masa yang krisis. Pencobaan itu real. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan yang bagian pertama. Pencobaan datang dari iblis. Oke, diklik ya. Oke. Atau dari keinginan kita diri sendiri dan bermaksud membawa manusia jauh dari pusat rencana Allah. Pencobaan itu ditujukan supaya membuat hubungan kita dengan Allah itu semakin jauh. Kalau bisa hubungan kita dengan Allah itu putus, itu kehendak Allah. Itu kehendak iblis. Kalau bisa hubungan orang percaya dengan Allah itu putus, bukan hanya jauh, kalau bisa putus. Nah, kalau hal itu terjadi, bahaya. Karena itu, bagi orang yang menang atas pencobaan, maka Yakobus mengatakannya di dalam ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat 12 berkata demikian. Jika engkau menang, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Lapar, butuh, digoda, punya kuasa melakukannya, ada peluang, ada barang tersedia, ada kesempatan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Orang-orang yang lolos dari pencobaan mengikuti keinginan daging, mengikuti keinginan diri sendiri, mematikan keinginan iblis dan keduniawian kita dalam diri kita sendiri, maka ada hadiah, ada upah, yaitu kita menerima mahkota kehidupan. Jadi gimana ya? Lihatlah kepada mahkota kehidupan, bukan apa yang aku perlu. Mahkota kehidupan. Itu artinya kita diajar bukan saja hanya melihat hal-hal yang sedang kita alami, hal-hal yang sifatnya sementara. Allah mengajarkan kepada kita di saat kita dicobai oleh kedagingan kita sendiri, dicobai oleh iblis, maka kita perlu memiliki pikiran tentang hal-hal kekekalan. Bukan makanan yang bersifat sementara, tapi pikiran kita diarahkan pada
Mahkota kehidupan itu sifatnya kekal. Mengajarkan kepada kita, pikirkanlah yang benar, yang kekal. Mahkota, kamu akan diberikan mahkota kehidupan. Semua ada di tangan kita. Putusannya apa? Yang pertama. Baik, saya rasa saya agak lamaan di sini ya. Yang pertama ini. Kedua. Nah, kalau kita tahu demikian, Bapak Ibu tahu dong keputusannya. Apa yang benar? Mau menentang Allah, mengikuti kehendak sendiri, mengikuti kehendak iblis, atau mau mengikuti kehendak Allah. Oke, nah ini kaitannya ada dengan yang kedua. Kehendak Tuhan selalu ada. Kehendak Tuhan itu selalu ada. Jadi pencobaan yang menyeret kita kepada hidup duniawi, meninggalkan Yesus, kalau bisa putus hubungan dengan Allah, real, sekarang juga kehendak Tuhan selalu ada. Karena itu pikiran hal yang kekal. Hal yang kekal, yaitu Tuhan Yesus itu salah satu tujuan lain dalam berdoa adalah untuk menemukan apakah kehendak Tuhan atas hidup kita sebagai anak-anaknya. Itu pentingnya berdoa. Apa kehendak Tuhan bagi kita? Itu yang perlu kita temukan dalam kehidupan ini. Dalam ayat 42 dikatakan demikian. Ayat 42. Maaf. Kembali ke Lukas 22 ayat 42. Ya Bapa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini doa peperangan. Doa yang tidak sekedar doa, tapi doa yang dipenuhi dengan gejolak, pergumulan yang dalam. Ini pergumulan batin yang begitu dalam. Sisi kemanusiaan Tuhan Yesus, sebagai manusia Tuhan Yesus itu berkata, nggak mau. Karena itu ada kata, jikalau engkau mau Tuhan, ambil cawan ini. Cawan itu apa? Cawan penderitaan, cawan kesengsaraan, cawan dipermalukan, cawan ia menggantikan dosa manusia, digantung di atas kayu salib. Dan itu penuh dengan penderitaan, dengan kesengsaraan. Itulah cawan. Cawan kematian, menggantikan orang-orang berdosa. Dan dalam doa ini adalah, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Bukan kehendakku, kehendak-Mu lah. Ini pergumulan. Satu sisi pengennya sih nggak mau ngalami penderitaan, nggak mau ngalami kesakitan, paling kesengsaraan nggak mau, lapar juga nggak mau. Semua ini Tuhan rasanya nggak mau Tuhan, saya ngalamin semua ini nggak mau Tuhan. Saya mau protes sama Tuhan. Kenapa saya sakit? Mengapa saya stres? Mengapa masa depanku nggak jelas? Mengapa karirku mandek? Mengapa omsetku turun? Terlalu banyak mengapa. Aku nggak mau Tuhan mengalami proses hidup yang nggak enak ini. Sengsara, kelaparan, kekurangan, dipermalukan, dihina. Nggak mau Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan juga tahu, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Menurut saudara, kok Tuhan akhirnya menyelipkan kalimat frasa yang kedua, bukan kalimat, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Kira-kira pada saat krisis itu, Tuhan Yesus itu krisis loh. Kalau bahasa kita, kepalanya itu pengen pecah gitu. Itu Yesus bukan sekedar kekurangan makan. Krisis untuk memutuskan soal kehendak. Siapa yang mau diikuti? Peluhnya saja
seperti tetes-tetes darah. Itu menunjukkan stres yang sangat dalam. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus kok akhirnya berkata, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak-Ku? Menurut Bapak Ibu apa? Kok sampai pada keputusan itu, kehendak-Mu lah? Kok Tuhan Yesus bisa melewati semua dan Tuhan Yesus menang dengan berkata, kehendak-Mu lah yang jadi? Mengapa? Satu, karena Tuhan Yesus itu dari awal tahu, dari surga turun ke bumi tahu, Dia datang ke dunia bukan melakukan kehendaknya sendiri, melainkan melakukan kehendak Bapa. Kita dipanggil bukan untuk melakukan keinginan kita sendiri, tetapi melakukan kehendak Bapa. Makanya pentingnya berdoa. Supaya apa? Supaya kita diberikan hikmat untuk memutuskan sesuai dengan kehendak Allah. Bukan selera kita, bukan keinginan kita. Tapi saya tahu bahwa inilah kehendak Allah. Sekalipun saya mengalami hal semuanya ini, tapi aku harus memutuskan inilah kehendak Allah. Aku putuskan. Dua, mengapa Tuhan Yesus kalau tahu sisi kemanusiaan Tuhan Yesus, sisi kemanusiaan ini kan sama dengan kita, sama bergumul sama dengan kita. Tetapi kalau tahu saja, apakah cukup membuat kita mau tunduk pada kehendak Allah? Tidak. Buktinya apa? Kita kan sering gagal. Kan? Mengapa Tuhan Yesus akhirnya kehendak-Mu lah yang jadi? Ini pentingnya. Doa bukan sekedar kata-kata. Doa adalah hubungan. Hubungan dengan Bapa. Hubungan dengan Bapa itu membuat dia tuh mengenal siapa Bapa saya ini. Dia tahu siapa iblis, apalagi kalau dibanding iblis, Bapa itu luar biasa. Dia kenal Bapanya. Dan pengenalan Tuhan Yesus dengan Bapanya itu diungkapkan dalam hubungannya melalui doa. Doa bukan sekedar kata-kata. Doa itu masalah hati. Hati yang terhubung dengan Allah sebagai Bapa kita. Kalau kita itu memiliki hubungan dengan Bapa, kita pasti mengerti. Mengerti apa? Kita mengerti apa itu kehendak Bapa. Karena itu di dalam doa, kalau kita nggak tahu, tanya sama Tuhan. Tuhan, dalam hal ini, apakah kehendak-Mu bagi saya? Saya nggak ngerti Tuhan. Beritahukan kepada saya, apa kehendak-Mu bagi saya? Sudah itu, sesudah kita menemukan kehendaknya, doa juga membuat kita menundukkan diri pada apa yang dikehendakinya itu. Doa yang benar menundukkan diri pada otoritas bahwa Allah memiliki kewenangan untuk menentukan kehendaknya bagi kita, bukan kehendak kita. Maka kita taat. Nah, bagaimana kita menemukan kehendak Allah bagi kita? Kita belajar dari Tuhan Yesus. Pencobaan yang Tuhan Yesus alami itu bagaimana? Tuhan Yesus itu diserang dengan ayat. Bapak Ibu, sekarang ini orang menyerang kita tuh dengan ayat-ayat. Mereka bukan orang percaya, tapi mereka tahu ayat-ayat kita. Contohnya, Pak, Kisah Rasul 4 ayat 12. Tahu apa isinya Kisah Rasul 4 ayat 12? Isinya apa? Kisah Rasul 4 ayat 12 apa? Buka Alkitab dong kalau nggak tahu, ya kan? Boleh nyontek dikit. Yang kalian. Intinya bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam nama siapapun saja kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Itu dibalik. Sebetulnya Kisah Rasul 4 ayat 12 itu kalimat pernyataan tandanya seru, tapi dibuat oleh mereka menjadi tanda tanya. Bener gak Pak? Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Gak adil dong Pak, yang lain gak selamat. Nah, kalau ditanya gitu gimana? Nah,
Itulah ya. Karena itu temukan dalam firman Tuhan. Yesus diserang oleh iblis melalui menggunakan firman Tuhan. Turunlah, jatuhkan kamu. Nanti ada ayat loh. Kakimu tidak akan terantuk karena nanti malaikat menopang engkau. Pencobaan yang kedua. Pencobaan yang ketiga agak berbeda. Bapak Ibu, kisah Matius dan Lukas khususnya agak berbeda ya. Tapi ini sama. Tetapi ya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkannya, mencari kehendak Allah itu nggak usah pusing-pusing. Baca firman Tuhan, itu paling pentingnya Aba. Bukan sekedar baca Aba, tapi Tuhan bicara apa pada saya. Gitu ya. Menemukan di dalam Alkitab. Dan dengan selalu mengasah kepekaan rohani kita kepadanya. Kalau kita memiliki hubungan, itu kepekaan kita akan terasah. Tahu ini kehendak Allah, ini tahu kehendak iblis, ini tahu kehendak diri saya sendiri, ini kehendak dunia. Tahu, kenapa? Karena kita hidup bergaul dengan Allah. Tahu, karena itu iman itu, Bapak Ibu, yang kita pahami. Kalau kita nyanyinya tadi iman itu yang pertama pengertiannya ada percaya. Percaya artinya kita bergantung putra kepada Allah. Kita percaya penuh bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Gitu kan. Makanya lagunya saya contohkan begini. Kalau itu lagu, saya pilih bukan lagunya Sherly lah, saya pilih lagu saya sendiri aja. Lagunya begini, kalau diungkap dalam lagu yang iman. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan terbuka. Itu lagu iman, percaya kepada Tuhan. Termasuk lagu yang tadi kita nyanyikan. Tapi iman yang kedua bukan sekedar percaya. Iman yang kedua itu artinya setia, taat. Setia taat. Lalu lagunya gimana? Kalau setia taat, kan tadi mengikuti kehendak sendiri atau kehendak Tuhan Yesus. Setelah kita membaca firman Tuhan, kita mengerti kehendaknya, kita ikuti, kita taati. Makanya taat. Lagunya gimana? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Jadi iman itu bukan hanya melulu saya percaya masa depan saya cerah dan saya bergantung mutlak pada Allah. Itu baru satu sisi. Satu sisi ini kepercayaan kita kepada Allah, kebergantungan kepada Allah, bahwa Allah masih memiliki jalan keluar bagi kita. Allah masih memberkati kita. Allah masih memelihara kita. Itu kita buktikan dengan ketaatan, dengan kesetiaan kita pada kehendak Allah. Tidak cukup kita percaya pada Allah, tapi satu sisi jalan hidup kita menolak kehendak Allah, tidak setia pada Allah. Iman itu percaya bergantung pada Allah, tapi juga setia taat pada Allah. Kenapa begitu? Karena akhir dari pencobaan, tujuan, sasaran akhir dari pencobaan itu apa? Seperti iblis mencobai Tuhan Yesus. Apa sasarannya? Yaitu Yesus, ngapain susah-susah naik ke salib, repot-repot, menderita, sengsara, udah lewati semuanya itu, beres. Apa? Sederhana, sembahlah. Semua kerjaan ini aku berikan kepadamu. Segala kekayaan aku berikan kepadamu. Segala kehormatan aku berikan kepadamu. Sasaran pencobaan, sasaran terakhirnya adalah supaya kita kembali menyembah iblis. Digodain dengan cara apa? Mulai menyimpang dari kehendak Allah, sedikit pada akhirnya menyembah iblis. Kembali pada kehidupan lama kita, kembali pada kegelapan kita. Tidak. Kenapa? Karena itulah iblis, sasaran Yesus saja disasar supaya pada akhirnya sembahlah aku. Dan Yesus berkata, tidak. Karena satu-satunya
satu-satunya pribadi yang sembah adalah Allah. Makanya tidak heran sekarang masa susah. Dari zaman beberapa waktu yang lalu juga, kalau kamu mau pelesiran nih, tak biayai, kemana? Ke Timur Tengah. Beres, tak biayai. Istrimu, anakmu dibiayai hidupnya. Kenapa? Sembahlah aku. Tidak jarang orang Kristen berpaling kepada Allah yang lain. Hamba Tuhan juga beberapanya berguguran dan menyembah Allah. Tuhan Yesusnya begitu, menyembah iblis maksud saya. Tuhan Yesus begitu. Tuhan Yesus berikan contoh. Tuhan menang atas pencobaan itu. Sekalipun dia mengalami stres yang kuat, stres yang luar biasa, Tuhan Yesus melewatinya karena dia tahu kehendak Allah. Dia sudah menemukan kehendak Allah dan dia memiliki hubungan terus dengan Allah. Dia memiliki kepekaan dengan Allah. Maka dia dituntun untuk memutuskan inilah kehendak Allah. Menaati kehendak Allah. Iman itu bukan hanya satu sisi percaya, iman itu juga setia, taat. Ku mau menyenangkanmu Tuhan, bukan menyenangkanku. Makanya kebenaran firman Tuhan ini dikatakan demikian. Selalu ya, dengan berdoa. Dengan berdoa itu akan mengasah kebatinan kita, kepekaan rohani kita. Makanya tidak heran hubungan kita dengan Allah itu diibaratkan mempelai, seperti suami istri. Kalau hubungan suami istri itu dekat, suami cuma lihat gini aja, istri itu ngerti maksudnya. Hah? Oh, kalau Amos kedip gitu, kopi katanya Mos. Gitu. Ngerti gitu banyak. Sherly udah ngerti gitu. Nggak ngomong. Kenapa? Ada kepekaan. Nah, kita ditingkatkan. Nah, yang ketiga, saya selesaikan saja ya Pak Ibu ya. Jadi hati-hati deh, sasaran iblis itu maunya apa sih? Bukan sekedar soal kita makan, tapi sembahlah aku. Hati-hati. Kita sudah menyembah Allah. Kenapa? Kita menjadi umat Allah, umat kepunyaan Allah. Artinya umat yang menyembah kepada Allah kita. Yang ketiga, kalau kita tadi belajar tentang pencobaan itu tak pernah sirna, pencobaan itu selalu ada, kehendak Tuhan selalu ada. Ingat, jangan memutuskan sembrono. Yang ketiga, kelemahan kita selalu nyata. Kita tuh lemah adanya. Daging itu artinya lemah. Makanya daging itu perlu ditopang dengan roh. Daging itu lemah, tapi roh itu menguatkan. Nah, di dalam ayat 45, ya isinya sama ya. Alasan berikutnya, mengapa kita berdoa adalah karena kita memiliki kelemahan. Yesus menegaskan bahwa roh memang penurut, tapi dasarnya daging kita lemah. Yesus juga berdoa secara manusia lemah, makanya ditopang oleh malaikat, membutuhkan kekuatan baru. Kita juga lemah dalam menghadapi kehidupan ini, maka kita membutuhkan kekuatan baru. Kekuatan baru siapa? Roh Kudus. Roh yang menopang kita supaya apa? Mengalahkan kelemahan daging kita. Kapan? Ketika daging itu diutak-atik, supaya muncullah kedagingan kita, muncullah kemanusiaan kita, keduniawian kita. Terus diutak-atik. Dan Yesus berdoa. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan, berjaga-jagalah, berdoalah. Kenapa Tuhan Yesus berjaga-jagalah, berdoalah? Karena murid-muridnya kalah. Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya tidur. Kita lebih banyak berdoa atau banyak tidur? Banyak tidur. Tidurnya lebih dari 6 jam. Berdoanya, siapa yang berdoa satu hari 6 jam? Kalau bisa bersatu jemaat berdoa 2 jam, itu hebat. Tapi pengalaman pribadi Bapak Ibu, pengalaman kalau kita asik berdoa,
nggak sadar 2 jam itu terlewat begitu nggak sadar. Tidur jam 10, capek sekali tidur, bangun jam 1, terus ngapain? Nyanyi. Kalau tidur lagi ya nyanyi, doa nyembah, benar-benar mengalami kehadiran Tuhan itu terasa dekat sekali. Bisa nangis, bisa nyanyi, bisa macam-macam, bisa menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. 2 jam sampai jam 3 pagi itu nggak kerasa. Walaupun Bapak Ibu ya, tidur lagi tuh sampai jam 5, bangun rada ngantuk sih, berat gitu. Apalagi yang mau kerja gitu, berat. Tetapi pada waktu jam 1 sampai jam 3 mengalami teduh tenang, itu indahnya, nggak kerasa doanya. Kalau jemaat berdoa 1 jam saja, luar biasa. Kenapa? Kita tuh lemah adanya. Kalau berjaga-jagalah itu artinya apa? Kamu tuh lemah. Maka kamu bersiap. Perlu kekuatan roh, dan kekuatan itu adalah dengan berdoa. Maka doa meneguhkan iman kita. Doa meneguhkan iman kita sehingga Tuhan Yesus dimampukan naik ke salib daripada menyembah iblis. Memilih penderitaan, kesengsaraan, apapun juga. Karena itu Bapak Ibu, di tahun 2024 ini, kalau kita menemukan pergumulan apapun, pergumulan ekonomi, pergumulan pribadi, pergumulan pelayanan, pergumulan apapun, kita belum mendapatkan jawaban daripada Tuhan, berhati-hatilah. Kita rawan dijebai oleh kedagingan diri kita masing-masing. Dan kita memutuskan dengan benar, apabila kita memiliki hubungan dengan Allah yang benar melalui doa, kita tahu kehendak Allah bagiku adalah menyenangkan hatinya, mengikuti kehendaknya. Iblis itu pengennya menyeret kita dari kehendak Allah, dan pada akhirnya ujung-ujungnya sembahlah aku. Hati-hati Bapak Ibu, mari kita melalui firman Tuhan, doa yang meneguhkan iman kita ini, kita disadarkan bahwa pencobaan itu real. Tapi juga kita harus tahu ada kehendak Allah yang selalu ada, dan itu yang harus kita cari. Apa kehendak Allah melalui pergumulan hidup kita ini? Dan kita diingatkan, ingatlah kita selalu berdoa, kita bergantung pada Allah, pada kekuatan Roh Kudus, karena kita tuh lemah adanya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita nyanyikan pujian yang pertama tadi saja, Sherly. Pujian yang pertama tadi. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawab di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja
berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu sekali lagi katakan, saat ku berdoa, ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kepada setiap kami betapa pentingnya doa. Doa bukan sekedar kata-kata, tapi doa itu soal hubungan dengan Allah. Doa itu soal ketundukan pada kehendak-Mu, bukan memaksakan kehendak kami. Berikan kepada kami kepekaan melalui kebenaran firman untuk menemukan kehendak-Mu bagi kami, sehingga kami tidak salah dalam memutuskan dalam hidup ini, khususnya pada saat-saat kami menghadapi masa-masa krisis, masa-masa yang sulit kami hadapi. Berikan kepada kami kekuatan, kemampuan, hikmat, kuasa daripada Tuhan untuk memutuskan hal yang benar. Sekalipun kami mungkin rugi, tetapi biarlah kami memutuskan kehendak Allah yang terjadi. Kami sadar Tuhan Yesus, tidak ada kami yang kuat, kami lemah. Berikan kepada kami Tuhan kuasa firman, kuasa Roh Kudus-Mu untuk terus bekerja dalam diri setiap kami, untuk memimpin kami pada kehendak-Mu, pada kebenaran-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi orang-orang percaya di masa-masa sulit, di masa-masa sukar. Kami tetap setia, taat kepada Engkau, pada kehendak Allah, sehingga nampaklah kemuliaan Allah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bukan menampakkan diri kami lagi, tapi kami menampakkan Yesus itu hidup dalam diri kami. Ada kehendak Allah yang kami putuskan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya sepertinya kami kalah, sepertinya Tuhan Yesus kalah karena mati, tapi justru disitulah letak kemenangan kami. Letak kemenangan kami karena Engkau tidak membiarkan kami mati. Engkau membiarkan buat kami bangkit dan hidup, dan kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Tolonglah yakinkan kepada kami semua firman-Mu itu ya dan amin, dan kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidup kami. Berkati perjalanan hidup kami, berkati pelayanan GP Raja Wali Tuhan dalam membangun gereja-Mu, supaya kami bisa menangkap kehendak Allah mulai pembangunan renovasi gereja-Mu ini. Setiap jemaat-Mu bisa melihat karya Allah di dalam pembangunan ini, supaya setiap umat-Mu sesungguhnya mengalami Allah itu hadir, Allah berkarya, Allah sedang menjumpai kami melalui renovasi gedung ini Tuhan. Oh, lawatlah Tuhan umat-Mu untuk supaya melalui apa yang sedang kami kerjakan ini, mereka melihat karya Yesus itu secara nyata. Yesus itu sungguh peduli. Sekalipun kami mengalami berbagai pencobaan, mengalami berbagai hal yang tidak mengenakan kami, tapi Engkau bekerja di tengah kami. Engkau memegang hidup kami, Engkau menuntun kami Tuhan, sehingga pekerjaan Allah terus bekerja di tempat ini. Bangunan fisik ini bisa jadi, namun juga pertumbuhan iman umat-Mu, pengenalan umat-Mu akan Allah itu nyata, sehingga mereka tahu memutuskan hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah di dalamnya. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah tahun 2024 ini kami mengalami pembaharuan pikiran di dalam Engkau. Oh ya Tuhan, kami mengalami perubahan hidupnya nyata, karena pikiran kami terjun pada Engkau. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, umat-Mu yang sedang sakit Tuhan Yesus. Tolong lawatlah satu persatu setiap anak-anak-Mu di rumah sakit, dimanapun mereka berada saat ini.
Tuhan jamah mereka, lawatlah mereka. Bahkan mereka yang sudah lama menantikan kesembuhan yang daripada Engkau. Lawatlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawatlah, jamahlah dan sembuhkanlah Tuhan. Karena kuasa-Mu tak terbatas. Dan mereka sungguh berharap bergantung kepada Engkau saja Tuhan. Jamah ya Yesus. Dengarkan doa mereka. Nyatakan pribadi-Mu bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Allah yang hidup. Allah yang ada hadir di tengah kami. Engkau berkarya bagi kami. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai hal. Kesulitan-kesulitan kehidupan. Baik dari sisi ekonomi. Buka jalan. Buka jalan. Umat membutuhkan kekuatan dari Engkau. Umat membutuhkan jawaban daripada Engkau. Jawablah Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang bermurah hati. Allah yang baik hati. Engkau sungguh-sungguh mendengar. Oh Tuhan Yesus, tidak ada doa yang sia-sia. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Engkau menjawab doa Tuhan. Tolonglah Tuhan, dengar umat dengan cara-cara yang ajaib. Dengan cara-cara yang tidak kami pikirkan. Dengan cara mujizat itu Tuhan. Oh ya Tuhan, Engkau dengar. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemilu. Kami berdoa mohon anugerah Tuhan supaya Indonesia ini aman, tidak gaduh, tidak terpecah. Indonesia satu adanya. Tuhan tolong munculkanlah, tetapkanlah presiden yang sesuai dengan kehendak. Tetapkanlah Tuhan Yesus supaya presiden yang sungguh-sungguh menjadi pilihan Engkau sendiri, yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Indonesia semakin maju Tuhan Yesus. Indonesia semakin sejahtera, rakyat-Mu makmur Tuhan Yesus. Engkau menolongnya. Indonesia menjadi bangsa yang maju. Oh ya Tuhan, bahkan Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan Yesus. Tolonglah Tuhan Yesus. Dan itu dimulai dari pemimpinnya, baik presiden, wakil presiden, baik anggota dewan legislatif, baik itu DPD Tuhan Yesus. Tuhan tolong dengar. Oh berkati KPU supaya bisa menyelenggarakan KPU yang jujur. Kau berkati Bawaslu supaya bisa melaksanakan tugasnya dengan benar, tidak memihak satu dengan yang lainnya. Demikian TNI dan Polri Tuhan bertindak secara adil, tidak memihak kepada paslon atau kepada partai manapun Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus pemilu ini pemilu yang jujur, pemilu ini bisa diterima, dipercaya hasilnya oleh rakyat, sehingga Indonesia bisa melejit maju lagi dan maju lagi. Kami berdoa Tuhan Yesus, keberadaan kami di sini biarlah membawa damai sejahtera buat masyarakat lingkungan ini, lingkungan Wila Kecapi, lingkungan Katiasa Baru, bahkan orang yang lalu lalang lewat ini, mereka bisa merasakan Tuhan Yesus, hadirat Allah ada di sini. Engkau bekerja menjamah mereka Tuhan Yesus, menumbuhkan kerinduan mereka untuk menemukan kepada Allah yang benar, sehingga Tuhan Yesus kehadiran gereja-Mu ini boleh membawa orang-orang yang hidup dalam kegelapan kembali kepada jalan kebenaran, karena menemukan firman Tuhan, menemukan jawaban. Engkaulah kebenaran. Yang berdoa Tuhan Yesus, Kau memberkati pemerintahan kota Cirebon, memberkati Tuhan Yesus untuk juga pada saatnya nanti pilkada supaya terpilih wali kota dan wakil wali kota yang tepat, yang berpasangan, komitmen untuk memimpin kota Cirebon itu lebih maju lagi. Kami serahkan Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu supaya kami juga sebagai umat Tuhan untuk tidak golput, tapi kami mempunyai hak dan kami gunakan hak itu supaya kami bertanggung jawab atas negara kami. Sebagai warga gereja dan sebagai warga negara, kami gunakan kedua-duanya. Kami bertanggung jawabkan kepada Tuhan supaya pada saat tanggal 14 Februari nanti kami bisa memilih dengan menggunakan hak kami dengan memilih dengan benar. Karena itu tuntunlah umat-Mu Tuhan Yesus, tidak asal pilih, tapi benar-benar bertanya kepada Tuhan siapa yang harus dipilihnya. Baik itu presiden, wakil presiden, baik itu caleg-caleg legislatif yang ada di dapil-dapilnya Tuhan Yesus. Tuhan tolong berikan hikmat kepada para umat-Mu Tuhan, kepada kami semuanya Tuhan, sehingga kami tidak salah pilih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan supaya aman, tidak ada gangguan apapun. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah yang kami selenggarakan. Tuhan memberkati ibadah kami. Oh Tuhan Yesus, baik ibadah hari Kamis ini, Tuhan
kami membutuhkan lawatan Tuhan, lawatan Allah hadir di tengah kami, supaya umat-Mu mendapatkan jawaban melalui pemberitaan firman-Mu, menemukan jawaban di saat puji-pujian dinaikkan kepada Allah. Umat-Mu diberikan kekuatan Tuhan Yesus. Oh ya Yesus, rindu datang kepada Engkau. Berkati ibadah di kaum wanita, ibadah remaja, ibadah sekolah minggu. Oh Tuhan Yesus, ibadah minggu. Tuhan Yesus yang kami adakan 3 kali. Tuhan Yesus memberkati. Juga hamba-Mu yang akan datang menyampaikan benar firman Tuhan, urapi persiapkanlah hatinya. Sehingga ibadah yang kami sekarang ibadah yang hidup, ibadah yang memberkati umat-Mu, ibadah di mana Engkau hadir dan melawat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa-doa kami yang kami panjatkan padamu dalam keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Ya, saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita ini. Saudara sudah dengar firman ya, belajar berdoa ya. Berdoa itu adalah satu kehidupan ya. Belajar punya kehidupan doa, jangan doa kadang-kadang ya. Ya, jangan doa kadang-kadang. Jadi ya berdoa terus ya. Berdoa pada Tuhan kan tidak harus seperti itu. Tadi pagi saya sakit saudara, sakit, saya muntah-muntah, vertigo, dalam keadaan tidur pun muntah-muntah sampai empedu ini keluar. Ya sudah, saya bilang pagi saya di rumah aja atau. Terus saya ingat sore kan dari ibadah. Jadi saya cuma ngomong gini, Tuhan, kalau nanti sore vertigonya hilang, saya tidak muntah, saya ke gereja. Terus saya cuma ngomong itu toh. Terus obat kan bikin saya tidur. Saya cuma ngomong itu toh sama Tuhan, kalau nanti sore vertigonya hilang, saya ke gereja. Saya bilang, sore jam 5 saya bangun bilang, Ma, ke gereja. Jangan, katanya. Sudah gak vertigo, jangan, katanya. Jadi lama-lama saya bilang gini, tadi pagi aku bilang gini loh sama Tuhan. Dia bilang ya, kalau vertigonya hilang, aku ke gereja. Ya nggak berani melawan Tuhan ya saudara ya. Jadi ya saya ada di tengah saudara ya. Jadi doa itu sederhana saja ya. Saya nggak ngomong bla 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 gitu sama Tuhan, Pak. Tuhan saya vertigo. Kalau vertigonya hilang terus saya ke gereja ya, dengan iman ya. Doa itu tidak susah ya. Sudah diajar pada malam hari ini untuk satu kehidupan doa. Saya minta saudara belajar untuk berdoa, dan berdoa. Mari kita akhiri ibadah pada malam hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang mendengarkan doa. Engkau Allah yang selalu menjawab doa. Kami sudah mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Ingatkan kami semua jemaat ini untuk selalu berdoa, untuk selalu berdoa dalam segala keadaan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan yang sudah membawa kami pulang sampai ke tempat ini, Tuhan juga membawa kami dengan selamat sampai ke rumah kami masing-masing. Berkati akan anak-anak-Mu yang pada malam hari ini juga memberikan persembahan bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan kembalikan dengan berkat berlipat kali ganda. Sekali lagi Tuhan, Engkau penjaga Israel. Sekarang Engkau adalah penjaga jemaat-Mu. Engkau tak pernah mengantuk atau lelah. Engkau berjaga-jaga atas kami siang dan malam. Anak-anak yang mengasihi-Mu, anak-anak yang mencintai-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan pada akhirnya saudara pulanglah. Tuhan Yesus Kristus sendiri terang dunia itu, menyinarkan wajahnya atas saudara, mengarahkan wajahnya atas saudara. Saudara tidak berjalan dalam kegelapan, tapi berjalan dalam kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kasih sayang dari Allah Bapa melingkupi saudara selama-lamanya, dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita sampai Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus. Amin. Yesus
Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Selamat malam. Terima kasih sudah datang beribadah pada malam hari ini. Terima kasih sudah melayani